Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari kitab Silsilah Ta'limul Lughatil Arabiyyah di Ad-Darsul Khamis dengan judul Al-Azharu. Al-Azharu maknanya adalah jamak dari zahratun, artinya adalah bunga. Al-kalimatul jadidah, badi'un, badi'atun, ini satu kata yang sama ya, yang satu untuk muzakkar badi'un dan satu untuk muannas. Artinya adalah bagus, cantik, ahmaru merah, asfara kuning, atiratun artinya harum, fawaidun. Fawaidun jamak dari faidatun, manfaat, kemudian al-'itru artinya parfum, kemudian as-thimar artinya buah-buahan. As-thimar ini jamak dari samratun. Manzarun artinya adalah pemandangan. Al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru. Jumalun, jumalun jamak dari jumlatun, artinya kalimat-kalimat. Al-jumlatul ismiyah, al-jumlatul fi'liyah, wa mabdu'atun. Mabdu'atun artinya diawali. Oke, kita bahas nasnya. Khalaqallahu al-ashjara, Allah menciptakan pohon-pohon. Wa khalaqa fil ashjaril awraqa wal azhara, dan ia menciptakan juga di pohon itu ada dedaunan dan juga ada bunga-bunga. Wal azharu katsiratul anwa'i, dan bunga itu memiliki atau bermacam-macam ya, memiliki banyak macam. Wa alwanuha mukhtalifatun, dan warnanya pun berbeda-beda. Faminhal ahmara, di antaranya ada warna merah, wa minhal asfara, dan warna kuning, wa minhal abyadha, wa minhal abyadu. Dan juga di antaranya ada warna putih. Wa rawaihuha atratun, dan baunya sangat wangi. Wa ashkaluha badi'atun, dan bentuknya indah atau cantik. Fawaidul azhari katsiratun, manfaat dari bunga itu banyak. Faminha takhrujus thimar, maka diantaranya dari bunga ini keluarlah as-thimar atau keluarlah buah-buahan. Wa minha yusna'u syarab, dan darinya atau bunga ini bisa dijadikan minuman. Wa minha yu'khadul 'atru wad dawa, dan juga bunga ini bisa dijadikan parfum dan obat-obatan. Nahnu nuhibbul azhara li'anna manzaraha al-badi', kita menyukai bunga karena pemandangannya yang sangat indah. Wa rawaihaha al-'atrata, dan juga wanginya atau baunya yang sangat wangi. Wa ashkalaha al-jamilah, dan bentuknya yang cantik atau indah juga. Tudkhilu 'alal qulubi surur, yang membuat hati kita menjadi bahagia, menjadi senang. As'ilatul isti'ab, ini soalnya yang pertama, hal ra'aital azhara aina ra'aitaha, ma launul azhar, mafa. Jadi ini silahkan dijawab saja sesuai dengan nas dan sesuai dengan perintahnya. Di sini kita akan langsung bahas di tabelnya al-jumlah. Jadi tabel ini adalah tabel al-jumlah atau tentang kalimat. Kita akan membahas tentang kalimat. Jadi di sini ada kolom yang pertama al-jumlah, kedua nau'uha as-sabab. Yang pertama al-jumlah alif, al-azharu katsiratul anwa'i, alwanuha mukhtalifatun, ashkaluha badi'atun. Jadi semua ini adalah nau'uha jumlatun ismiyatun. Al-azharu katsiratul anwa'i adalah jumlatun ismiyah. As-sabab atau sebabnya li'annaha mabdu'atun bismin, karena dia diawali dengan ism. Jadi yang mana yang dikatakan ism? Sebelumnya kita sudah bahas ism itu apa. Ism itu adalah nama orang, nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan, dan nama benda-benda mati. Ya, itu silahkan dimurajaah. Jadi ism itu adalah 4 hal yang tadi. Jadi kita lihat al-azharu. Al-azharu ini adalah bunga. Jadi dia termasuk apa? Jadi dia adalah ism. Jadi ketika ada kalimat yang diawali dengan ism di awalnya, maka dia adalah jumlatun ismiyah. Sama seperti setelahnya alwanuha mukhtalifatun alwan, ashkaluha badi'atun. Jadi ini semua adalah jumlah ismiyah. Kemudian ba, khalaqallahu al-ashjara yuhibbul azhar tudkhilu 'alal qulubis surur. Jadi ini semua adalah jumlatun fi'liyah, nau'uha jumlatun fi'liyah. Kenapa? Li'annaha mabdu'atun bi fi'lin, karena dia diawali dengan fi'al. Yang mana yang dikatakan fi'al? Khalaqah, ya. Fi'al juga ada pembahasannya, ada di pembahasan sebelumnya. Fi'al itu adalah kalimat atau kata yang menandakan adanya pekerjaan atau adanya pekerjaan yang dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu. Seperti khalaqah.
Khalaqa artinya adalah menciptakan. Jadi dia adalah bentuk kata kerja. Jadi khalaqallahu al-ashjara yuhibbul azhara tudkhilu 'ala al-qulubis surur. Jadi semuanya adalah fi'al. Jadi kita sebutkan itu jumlah fi'liyah. Oke, kita bahas di al-bahsu. Yang pertama, kullu jumlatin min jumali alif mabdu'atun bi ismin. Semua kalimat yang ada di kolom alif yang tadi ya, mabdu'atun bi ismin. Bismin. Jadi semuanya diawali dengan ism. Wa huwa fil jumlatil ula al-azhar. Di jumlah yang pertama adalah al-azhar, wa fil jumlatis tsaniyah alwan. Yang kedua adalah alwan, yang ketiga adalah ashkal. Wal jumlatul mabdu'atun bismin tusamma jumlatan ismiyah. Jumlah atau kalimat yang diawali dengan ism itu dinamai jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, wa kullu jumlatin min jumali ba mabdu'atun bi fi'lin. Dan semua kalimat dari kalimat-kalimat yang ada di kolom ba yang tadi ya, atau itu mabdu'atun bi fi'lin, semuanya diawali dengan fi'al. Wa huwa fil jumlatil ula khalaqah, di jumlah yang pertama adalah khalaqah. Wa fil jumlatis tsaniyah, yang kedua nuhibbu, yang ketiga adalah tudkhilu. Wal jumlatul mabdu'atu bi fi'lin tusamma jumlatan fi'liyatan. Jadi kalimat yang diawali dengan fi'al itu adalah jumlah fi'liyah. Jadi al-qaidah al-jumlatu naw'ani. Kalimat itu ada dua macam. Yang pertama, jumlatun ismiyatun wa hiyal jumlatul mabdu'atu bismin. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan ism. Mislu al-azharu katsiratul anwa'i alwanuha mukhtalifatun wa hakadha. Jadi ini contoh-contohnya. Kemudian ba, jumlatun fi'liyah wa hiyal jumlatul mabdu'atu bi fi'lin. Jadi jumlah yang diawali dengan fi'al. Mislu khalaqallahu al-ashjara. Nuhibbul azhara wa hakadha. Seperti itu contohnya ya. Nuhibbu khalaqa. Oke, kemudian kita bahas sedikit tadribatnya. At-tadribat awalan ayyinil jumal al-ismiyah wal jumal al-fi'liyah wa dzkuris sabab. Jadi di sini kita sebutkan yang mana jumlah ismiyah dan yang mana jumlah fi'liyah dan sebutkan sebabnya. Jadi kita sisa melihat ke penjelasan sebelumnya ya. Yang mana kalau misalnya jumlah ismiyah itu adalah ism yang awalnya, awal kalimatnya itu adalah ism. Kemudian fi'liyah awal kalimatnya adalah fi'al. Jadi seperti nomor 1, bada'a Abdul Latifi as-sawm. Bada'a artinya adalah memulai. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia memulai itu adalah kata kerja. Jadi kita masukkan berarti dia adalah jumlah fi'liyah. Bada'a Abdul Latifi as-sawm. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Sabab kita sebutkan sababuha li'annaha mabdu'atun bi fi'lin. Sama seperti nomor 2, Muhammadun. Muhammadun ini adalah nama orang, jadi dia termasuk ism. Jadi dia adalah jumlah ismiyah. Jadi begitu sampai nomor 11. Kemudian sanian hawwilil jumlatal ismiyah ila jumlatin fi'liyah kama fin namuzaj. Jadi ini ada namuzajnya, ada contohnya ya. Kita lihat contohnya, Hisyamun safara ilal Kuwait. Jadi kalau dicontoh yang kalimat pertama itu adalah jumlah ismiyah. Jadi seperti amarnya atau perintahnya, jumlah ismiyah ini harus dijadikan jumlah fi'liyah. Jadi gimana caranya? Berarti fi'alnya dikemajukan. Jadi safara Hisyamun ilal Kuwait. Jadi Hisyam dan Safaru bertukar tempat. Oke, seperti itu. Misalnya nomor 1, Khalidun istakhraja jawaz as-safari. Dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyahnya gimana? Istakhraja Khalidun jawaz as-safari. Ya, seperti itu sampai nomor 8. Kemudian salisan hawwilil jumlatal fi'liyah ila jumlatin ismiyah kama fin namuzaj. Jadi ini kebalikan yang tadi. Yang ini wada'at ummil azhara fi hujratil julusi. Wada'at ummil azhara. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'al. Jadi gimana caranya? Sama seperti yang tadi, berarti isimnya dikemajukan atau dimajukan ke depan. Jadi jadinya ummi wada'atil azhara fi hujratil julus. Nomor 1 misalnya, yarkudul maridu ala al-firashi. Yarkudul maridu ala al-firashi. Jadi cara diubah, isimnya dimajukan. Al-maridu yarkudu 'ala al-firashi.
Oke, begitu sampai nomor 8. Kemudian rabi'an rattib kalimati kulli jumlatin litukawwina jumlatan fi'liyah kama fin namuzaj. Nah, jadi ini ada kata-kata yang terpisah-pisah ya. Ini adalah satu kalimat atau ya satu kalimat. Jadi kata-kata ini harus kita ubah agar dia menjadi jumlah fi'liyah. Jadi dari kata ini kita cari yang mana fi'ilnya dulu dan itu harus ada di depan. Seperti namuzajnya fi al-matari tahbitu at-ta'irah. Jadinya tahbitu at-ta'iratu fil matari. Jadi kan perintahnya adalah jumlah fi'liyah, jadi fi'ilnya dulu. Kita majukan tahbitu dulu. Terus baru disambung dengan kata-kata yang sesuai. Misalnya su'adu al-mustashfa amsi dhahabat ila. Yang mana di sini fi'ilnya? Fi'ilnya adalah dhahabat. Jadi dhahabat dulu yang di depan, kemudian kita sambungkan dengan misalnya dhahabat su'adu ilal mustashfa amsi. Jadi seperti itu ya. Sampai nomor 10. Kemudian khamisan hati jumlan fi'liyatun kama fin namuzaj. Jadi ini jumlah fi'liyah. Ini ada fi'il di bawah harus dijadikan jumlah. Oke. Wada'al musafirul hakibata. Jadi fatha membuka, khalaqa menciptakan, ba'a menjual, fahima paham, aiqadha membangunkan. Jadi itu dijadikan jumlah. Kemudian hati jumlan ismiyatan kama fin namuzaj. Kalau yang ini jumlah ismiyahnya isemnya dijadikan jumlah juga. Misalnya al-hadiqatu wasi'atun. Jadi al-fallahu apa, al-'itru apa sambungannya gitu. Kemudian sabi'an bayyin naw'a kulli jumlatin minal jumali allati tahtaha khattun fima ya'ti wa dhkuris sabab. Jadi di sini ada satu paragraf yang harus kita bayan atau harus kita jelaskan, yang ada kalimat yang ada garis di bawahnya itu kita jelaskan apa dia termasuk golongan jumlah yang mana dan sebabnya apa. Oke, itu dulu untuk pembahasan tentang ad-darsul khamis di madda an-nahwu. Oke, barakallahu fikum.